langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati Anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mod senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Terima kasih kerana anda tetap setia untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari dimanapun anda berada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulakan ibadah kita hari ini. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur dan dengan penuh pujian. Haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya
dalam kemuliaan bumi. Tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menyeru bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Hey, yeah. Namamu dahsyat Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi. Tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan namamu besar, besar,
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah bagimu. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya Tuhan, tiada yang mustahil. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami percaya tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami mau berserah padamu, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mulia, selama-lamanya, selama-lamanya, sampai akhir hidup kami, Tuhan. Oh, kami mau setia, kami mau setia. Kau Tuhan yang lebih mengenal kami. Oh, Kau tahu cerita kami, Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan atas kehadiran Anda semua. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan kesetiaan Anda beribadah bersama dengan kami, baik Anda jemaat dan juga pelawat. Anda juga boleh respon di ruangan chatbox dengan mengatakan shalom ataupun hai untuk mengalu-alukan sesama kita. Bagi Anda yang pertama kali beribadah bersama dengan kami menjemput Anda untuk tekan pada pautan yang dipaparkan di ruangan chatbox atau mengimbas kod QR dan sila isikan maklumat Anda supaya kami dapat mengenali Anda dengan lebih dekat. Selamat datang kepada Anda semua. Jemaat Tuhan, minggu ini kita ada satu pengumuman, yaitu kelompok sel atau lebih dikenali sebagai Jom ke Sel. Untuk kebaktian BM, kita mempunyai zon utara, zon selatan, zon timur, zon barat dan juga sentral, dalaman dan juga luaran. Bagi jemaat yang belum mempunyai kelompok sel, sila sertai kelompok sel yang berdekatan Anda. Bagi pengetahuan Anda juga, buat masa ini, kelompok sel diadakan secara Zoom. Sila berhubung dengan penyelia atau pemimpin sel yang Anda kenali dan Anda juga boleh tekan pada pautan Jom ke Sel di ruangan chatbox Anda sekarang supaya kami dapat menyalurkan Anda di kelompok sel yang berdekatan Anda. Kelompok sel adalah keluarga Anda dan kita saling memerlukan satu sama yang lain. Dapatkan kelompok sel Anda sekarang. Jom ke sel. Jemaat Tuhan, waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya kongsikan pengalaman saya. Saya percaya perkara ini berlaku di kalangan kita ataupun di kalangan Anda di sini. Di mana ada waktunya kita dalam bulan tersebut kita mempunyai banyak perkara ataupun komitmen yang harus kita selesaikan. Dan pada waktu yang sama, kita mau memberi mungkin juga persepuluhan kita ataupun persembahan kita. Dan perkara ini akan bermain di pikiran kita, sama ada mau bagi ataupun tidak. Mau bagi, kalau saya bagi, ini cukup untuk sampai ujung bulan. Dan ada waktunya kita akan mengalah dengan situasi itu sehingga kan kita tidak berani untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi apa yang saya belajar dan daripada situasi ini, berani untuk memberi ataupun memberikan apa yang memang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan. Tapi kita tahu di selepasnya itu bahwa kita tidak pernah kekurangan apapun selepas kita memberi ataupun kita berani untuk memberi Tuhan apa yang sepatutnya kita berikan kepada Tuhan. Jadi saya percaya kita di sini pernah mengalami situasi ataupun pengalaman yang seperti ini. Nah, jadi dorongan saya kepada Anda bahwa jangan takut untuk memberi, tapi berikan dahulu semua apa yang Tuhan yang harus kita berikan kepada Tuhan, dan selebihnya ataupun hari-hari yang seterusnya Tuhan akan menambahkan ataupun Tuhan akan memimpin kehidupan kita yang seterusnya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita memberi dengan berani dan beriman kepada Tuhan. Anda juga boleh memberikan pemberian Anda di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Berilah dengan sukacita.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dan mendengar khotbah yang akan disampaikan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 12 ayat 9 hingga 16. Roma pasal 12 ayat 9. Kasih hendaklah bersih daripada pura-pura, bencilah kejahatan, berpeganglah kepada kebaikan. Hendaklah kamu bersikap baik dan mengasihi sesama sendiri dengan kasih persaudaraan, serta saling menghormati dan mengutamakan, jangan biarkan kerajinanmu berkurangan. Hendaklah semangat rohanimu tetap berkobar-kobar, sentiasa abdikan diri kepada Tuhan. Bergembiralah dalam harapan, tabah menghadapi kesusahan, dan terus-menerus berdoa. Berilah bantuan untuk memenuhi keperluan orang saleh, dan berikan tempat menumpang. Pohonlah berkat bagi orang yang menganiaya kamu, dan jangan kutuk mereka. Bergembiralah dengan orang yang bergembira, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersatu hatilah sesama kamu, jangan tinggi hati, sebaliknya bergaullah dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk mendengarkan Injil Kristus. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 hingga yang ke-58. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup kekal. Roti yang akan kuberikan untuk hidup manusia di dunia ini ialah tubuhku. Orang Yahudi yang mendengar kata-kata ini mula bertengkar sesama sendiri. Bagaimanakah mungkin orang ini memberikan tubuhnya untuk kita makan? Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mendapat hidup yang kekal, maka aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Tubuhku inilah makanan yang sebenar, darahku inilah minuman yang sebenar. Apabila seorang makan tubuhku dan minum darahku, maka dia tetap di dalamku dan aku di dalamnya. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup kerana Bapa hidup. Demikianlah juga orang yang makan tubuhku akan hidup kerana aku hidup. Inilah roti yang turun dari syurga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu, yang kemudiannya mati juga walaupun telah memakannya. Sebaliknya, sesiapa yang makan roti ini akan hidup kekal. Inilah Injil Kristus. Shalom, my dear brothers and sisters in Christ. Shalom, saudara-saudari. It is good to be able to speak to you again. Dan sangat bersukacita karena kita dapat berjumpa dan berbicara dengan kamu. Today we are talking about family. Hari ini kita akan berbicara tentang keluarga. The church is like a big family. Gereja seperti sebuah keluarga yang besar. Last week I think you hear about how the church is like a body with different parts. Dan minggu lalu kita sudah belajar gereja seperti satu tubuh yang mempunyai anggota-anggota yang lain. We are different but we belong to one body. Kita lain tetapi kita satu tubuh. It's the same with family. Dan sama juga dengan keluarga. Some of us come from big family. Ada yang lahir di dalam keluarga yang besar. Some from small. Ada yang keluarga kecil. Some of us are brought up by uncles and aunties. Ada yang dibesar oleh paci atau maci. And some of us are maybe brought up by other people. Ada yang dibesarkan oleh orang lain. And so we are all very different. Dan kita semua tidak sama. And when people are different, there is usually conflict and problems. Apabila kita tidak sama, kita akan munculnya konflik. Some of us grow up very homely. We like to do household work. Ada yang membesar dalam keluarga yang suka di rumah ataupun suka jaga rumah. Some of us are completely the opposite. Ada yang tidak suka jaga rumah. Some of us like to drink soup. Ada yang suka minum sup. Some of us hate it. Ada yang tidak suka sup.
Some of us grow up very quiet and introvert, Ada yang pendiam, and some of us are very noisy and like to talk all the time. ada yang suka bercakap dan bising. Some like durians and some don't. Ada yang suka makan durian, ada yang tidak makan durian. I have one child that loves durian. Saya ada seorang anak yang suka sangat dengan durian. When we went to a hypermart, and because the father doesn't want to buy, she went and used her own money to buy. Ada satu hari kami sekeluarga pergi hypermarket, pergi membeli, dan karena saya sebagai ayahnya tidak mau beli dan dia sanggup pakai pocket money-nya untuk membeli durian sendiri. The problem was when we got to the car. Dan masalahnya sekarang adalah semasa di dalam kereta. One of them don't like durian at all. Dan salah satu anak saya sangat benci durian. So the child says, "You take the durian and hold it outside the car like that." Dan dia suruh lagi kakaknya ya ikat itu durian di belakang kereta. So on the way home, I could see the different expression of the different child. Dan semasa dalam perjalanan balik ke rumah, saya boleh nampak ya muka mereka lain. Every time we hit the bump, Ya, setiap kali kita lalui itu bumper, one is afraid that the durian will fall off and be lost. seorang anak saya yang suka makan durian itu takut itu durian jatuh. The other one is hoping, that a bump, it will drop out and it will never see it again. Dan ada satu lagi anak saya, dia harap-harap sangat itu durian jatuh di jalan raya dan tiada durian. That is family. Inilah keluarga. Okay, but a home is where we need to feel that we belong. Sebuah keluarga sangat memerlukan perasaan yang dimiliki. We need to be accepted whatever our character is. Dan kita harus saling menerima setiap karakter masing-masing. But home is a place where we need to be loved and to love other people. Dan keluarga adalah satu tempat kita disayangi ataupun menyayangi. Because in the church we are all different. Sebab di dalam gereja kita tidak sama. And we have different ministries. Dan kita mempunyai pelayanan yang berbeza juga. So we need to respond to the difficulties by looking at who God is. Dan kita harus merespon dengan keadaan yang sukar ini dan kita harus kenal siapa Tuhan kita. One of the key things that we need to interact with one another is love. Dan bagaimana kita harus melayani bersama-sama, yaitu kita harus mengasihi. Love is the backbone of this whole passage that we are looking at. Kasih ialah tulang belakang kepada keseluruhan ayat ini. Jesus says that the law and the prophets are hang on two commandments. Love God and love your neighbor. Yesus berkata, semua hukum dan nabi bergantung kepada dua perintah ini, yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. And so as we look at Romans chapter 12, starting from verse 9, we see that Paul seemed to require that Christians should love one another. Dalam pasal 12 ayat 9, Paulus mengajar ataupun mau kita tahu bahwa kita perlu mengasihi, dan dia menasihati kita untuk mengasihi dengan tulus dan ikhlas. So Paul shows them what love should be like. Jadi Paulus memberi contoh bagaimana kita kenal apa itu kasih. So verse 9 says, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Dan ayat 9 di sini katakan, kasih hendaklah bersih daripada pura-pura, bencilah kejahatan, berpeganglah kepada kebaikan. So first he said that love must be sincere. Dan pertama kita belajar kasih harus
ikhlas ataupun It tulus must be real. dan harus benar It is not a show. dan bukan satu lakonan. In this part here, when he talks about love, he used the word agape. Di sini Paulus katakan kasih dengan ayat agape, It is the kind of love that God has for His people. yaitu kasih Tuhan kepada umatnya, It is a love that is a giving kind of love. yaitu kasih yang memberi, It is not selfish, bukan mementingkan diri sendiri, but it wants to do what is good for other people. yaitu kasih yang diberikan dengan kebaikan kepada orang-orang yang mereka kasihi. The kind of love, the agape love, is the kind of love that is not selfish. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. It wants to give to the other person. Yaitu kita memberi, kita belajar untuk memberi. Because the world that the kind of love that the world seek is what they can get out of a relationship. Sebab kasih dunia adalah kasih yang meminta. But the agape love is the kind of love that wants to fulfill the need of other people. Tetapi kasih agape dia memenuhi keperluan orang lain. It is not an easy kind of love. Kasih ini tidak senang. Even pastors also have difficulty keeping this. Walaupun saya sebagai pastor pun susah mau melakukan kasih agape. We are tempted to, grow our ministry. Dan kami ingin sangat mau pelayanan kami mau bertumbuh. We want to have make our finances good. Dan kami mau melihat keuangan, ya kita mau melihat keuangan kita meningkat. So there are times when we are not doing our ministry out of love. Jadi lama-kelamaan kita akan melakukan pelayanan kita tanpa kasih. So in the rest of the verse, it sets out two things. Jadi kita ada dua hal di dalam tangan kita. Hate what is evil, cling to what is good. Satu, kita harus bencilah kejahatan. Satu, kita harus berpegang kepada kebaikan. What does it mean to hate what is evil? Apa yang dimaksudkan oleh bencilah kejahatan? That means when we see something that is evil, we must hate it, we dislike it. Di sini katakan apabila kita melihat kejahatan, kita harus benci. We live in a world where they are trying to make us all, middle of the road, win-win situation. This also can be, that one also can be. Kita sekarang hidup di dalam dunia yang 50-50, ya. And so we are always asked to compromise. Dan kadang-kadang kita akan berkompromi. So the scripture says we must hate what is evil. It's a strong word. Jadi Alkitab ajar kita bencilah kejahatan. The scripture tells us that we must flee away from evil, run away from evil. Alkitab ajar kita harus larikan diri kita kepada kejahatan. How do we run away from evil or to hate what is evil? Bagaimana kita mau lari daripada kejahatan? There are a few spiritual discipline which we are asked to keep. Di sini kita akan melihat beberapa prinsip disiplin rohani. Read the scriptures, Membaca Alkitab, pray, berdoa, have Christian fellowship. dan bersekutu bersama orang-orang yang percaya. In order for our church to become a family, these are some of the things that we must practice. Dan kita mau menjadi sebuah keluarga rohani, dan inilah yang kita harus lakukan. This is something which we need to do daily so that we will get into the habit of hating evil. Dan disiplin ini kita harus lakukan setiap hari dan menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan kita. We must realize that there are many bad things that are happening out in the world. Dan kita akan melihat banyak perkara jahat sedang berlaku di luar. Like there's war,
seperti peperangan, there's slavery, perhambaan, child abuse. penderaan kanak-kanak, This we need to hate. dan kita harus benci perkara seperti ini. Some of the things which are more difficult is what affects us personally. Kadang-kadang perkara yang paling susah kita lepaskan adalah perkara yang sudah mengikati kita, Like addiction to alcohol, seperti kaki mabuk, greed for money, tamak dengan uang, to be so ambitious that we become proud, dan juga kita ego, sombong, and then to want to have everything for ourselves. dan juga demi kepentingan diri kita sendiri. What is even more dangerous Apa yang paling bahaya di sini, is we become passive to evil. dan kita akan menjadi pasif dalam menghadapi kejahatan. You know, we see so much evil. Sebab kita sudah melihat terlampau banyak kejahatan. After a while, we become immune. We don't feel it anymore. Dan lama-lama kita akan terbiasa di dalam keadaan begini. So the scripture tells us that we must hate what is evil. Jadi Alkitab mengajar kita harus bencilah kejahatan. In order to hate what is evil, we must practice what we call as tough love. Dan selain membenci kejahatan, kita harus melatih kasih yang keras. That means when we see our brothers and sisters doing things wrong, we need to be willing to take the risk and go and confront them and help them to get away from it. Yaitu salah satu contoh adalah apabila kita melihat saudara-saudari kita di dalam dosa, kita harus beranikan diri untuk menasihati mereka untuk jauhkan diri daripada dosa. So in order for us to hate evil, there is always this tension which we need to balance. Dan dalam membenci kejahatan, kita ada dalam satu situasinya, itu situasi yang sangat tegang. We must hate the sin, but we must love the sinner. Keadaannya seperti kita benci dosa, tetapi kita mengasihi orang yang berdosa. We do not condone the wrong things that they are doing, but we continue to love them. Kita tidak menghakimi mereka, tetapi kita mengasihi mereka. When we do that, we will be able to demonstrate what sincere love is. Dan apabila kita melakukan itu, kita sedang mengekspresi kasih yang ikhlas. The opposite that we need to do is to cling to what is good. Dan di sebaliknya sekarang adalah kita harus berpeganglah kepada kebaikan. Cling to what is good is like you are stuck to doing what is good. Apa dimaksudkan oleh berpeganglah kepada kebaikan, yaitu kita dicantumkan bersama dengan That means kebaikan. like we are glued together with what is good. Dan kita seperti digam oleh kebaikan. When you glue something together, you cannot tear it apart without destroying it. Apabila kita dicantumkan dengan kebaikan dan kita tidak bisa lagi dipisahkan. This is what we need to do. We must be glued to what is good. Jadi kita harus belajar, kita harus dicantum ataupun digam dengan kebaikan. When we don't do good, we will become destroyed. Apabila kita tidak melakukan kebaikan, dan kelama-lamaannya kita akan dimusnahkan. We will have no peace. Dan kita tiada damai. We cannot sleep. Dan kita tidak dapat tidur. We cannot smile Kita tidak dapat senyum, until ketawa. we do what is good. Sehingga kita melakukan kebaikan. And for all these things to happen, we need to be devoted to one another in brotherly love. Dan selain itu juga kita harus bersama-sama dengan saudara-saudari kita. Verse 10 says, be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourself. Ayat 10 sini katakan, hendaklah kamu bersikap baik dan mengasihi sesama sendiri dengan kasih persaudaraan. To love, agape love, is very, very hard. Untuk melakukan kasih agape itu sangat susah. But to be able to love like how Jesus or God loves,
we first need to practice to love one another in the family of God. Sebelum kita belajar macam mana mengasihi seperti Tuhan ataupun Yesus, kita harus bermula dari mengasihi saudara-saudari kita. In a family, relationship is very special Kasih kekeluargaan itu sangat istimewa. because we love so close. Because we live so close together, we know all the faults of the other person. Sebab kita sangat rapat dan sehingga kita tahu mengenal pendirian sesama. And so, even if we know the fault of that person, we need to continue to love that person. Walaupun kita tahu saudara kita sudah bersalah, tetapi kita tetap mengasihi mereka. We need to learn how to speak frankly. Dan kita harus tahu bagaimana berkomunikasi ataupun bercakap dengan terus terang dengan mereka. So that when there is trouble in the family, we can be a refuge and a strength to one another. Dan apabila ada masalah muncul, kita akan dapat bersama-sama mengasihi sesama. In a family, we need to stand together. Sebagai keluarga kita harus berdiri bersama-sama. When we stand together, we will become strong. Apabila kita berdiri bersatu bersama-sama, kita akan menjadi kuat. When trouble comes to any of us, we will be able to stand together. Apabila masalah muncul ataupun datang, kita tidak rebah, tetapi kita kuat. The second part of verse 10 says that we need to honor one another above ourselves. Dan seterusnya kita akan melihat Paulus memanggil kita untuk menghormati dan mengutamakan orang lain. We need to gain the person's respect by helping the person. Kita harus memberikan tumpuan kepada orang lain dan mendapatkan bantuan orang lain. So it is not all about winning. Dan di sini bukan semuanya tentang menang. I look at the example of a football game. Di sini kita lihat satu contoh pasal bola sepak. When we take the ball to the goal, we usually want to score. Dan apabila kita dapat bola itu, kita ingin mau gol. But we look at the football game, the person who takes the ball up to the goal must not be selfish. Dan selalunya kita nampak dalam satu permainan bola sepak, orang yang dapat bola itu tidak boleh pentingkan diri sendiri. Usually we see that they take the ball over the way to the goal and then they pass it to somebody who will just kick it in. Dan selalunya kalau saya dapat bola, saya akan pas bola itu kepada rekan saya dan dia akan gol. When we look at the goal score, you did not score the goal, but the person who just push it in score the goal. Dan apabila kita lihat bola itu sudah gol, dan kenyataannya adalah bukan saya yang kasih gol, tetapi rekan saya yang kasih gol. You did all the work. Dan kita juga ada usaha di dalam pertandingan itu. But somebody gets the glory. Tetapi orang yang sudah menang, orang yang kasih menang. So, in a family, we also need to be like that. Jadi sama juga di dalam keluarga kita. We must make the other person look good. Di sini kita harus belajar mengutamakan orang lain. Even though you know that you are the one who is better. Walaupun ya kamu tahu kamu yang berjasa. So in the family, there are many ways of doing this. Jadi dalam keluarga pun sama juga. How do we honor other people more than ourselves? Bagaimana kita mau mengutamakan orang lain. Remember their birthday. Dan kita belajar untuk ingat birthday mereka. Say thank you to them. Dan belajar mengucap syukur. Tell others that they have done a good job. Dan puji mereka. Encourage them and tell them what their gifts is what you see. Dan mendorong mereka atas usaha mereka. When they have difficulties, help them to do the work. Apabila mereka dalam kesusahan, kita tolong. Make it possible for them to learn something new. Dan kita memberi mereka peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Very important.
learn how to listen to other people. Dan sangat penting adalah kita mau belajar mendengar. When you learn to listen to other people, you actually honor them. Apabila kita belajar mendengar, yaitu kita sedang belajar menghormati mereka. And learn how to be involved in what they are doing. Dan kita belajar terlibat dalam aktiviti yang mereka gemari. Some of us find it difficult. Dan sangat sukar bagi sesetengah kita untuk memberikan pujian kepada orang lain. We try to criticize Kadang-kadang kita mengkritik and put people down. dan merendahkan orang. But what we need to do is we need to praise and encourage people. Apa yang kita harus lakukan adalah kita mau memuji mereka. I learned that it is necessary to praise your workers, the people who are working under you. Kadang-kadang kita harus belajar bagaimana mau memuji pekerja kita. In management, they say that when you praise people, you will encourage them to do better. Apabila kita memuji, di situ kita membuat mereka akan memberi yang terbaik lagi. Some of us are very stingy with our praise. Kadang-kadang kita susah mau memuji. We think that when we praise them, it will make them proud. Kadang-kadang kalau saya puji itu orang dan saya akan rasa dia akan menjadi sombong. But actually the opposite is true. Tetapi lain, The more you praise them, the better they will do. semakin kita puji orang dan orang itu akan memberi yang terbaik. In management, they say that you need to praise people before you can criticize them. Sebelum kita mengkritik orang, kita belajar memuji orang. In fact, the management people say you need to praise them 10 times before you can criticize them one time. Sebelum kita mengkritik orang itu sekali, dan kita harus memuji dia dahulu 10 kali. And this way, when you criticize people, they will be able to accept it. Apabila kita kritik diorang dan diorang senang menerima. This is practical theology. Ini adalah satu practical theology. That you know what you learn, you can apply it to how you live. Apa yang kita sudah belajar, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. This is what to be love must be sincere means. Ini adalah kasih yang ikhlas. Secondly, Kedua, love must be expressed. ungkapkan kasih. That means we know that we need to love one another in the family. How do you do it practically? Dan kita tahu kita harus mengasihi dalam keluarga, tetapi macam mana? That's why it says, never lacking in zeal. Jadi dalam ayat 11 katakan jangan biarkan kerajinanmu berkurangan. Actually, the Greek actually means do not be lazy. Di arti yang lain adalah jangan malas. As full-time workers, you know that we always have a lot of work to do. Ya, kita sebagai pelayanan sepenuh masa, kita tahu banyak pekerja yang tidak boleh siap. And you also know that, you know, those who are willing to help, they get overworked and they get burnt out and discouraged. Dan malah orang yang sudi melayani, tetapi mereka seringkali berhadapan dengan terlampau banyak kerja. How can we avoid some of these things? Bagaimana kita mau menghindari ini? One of the things that we must realize is that the work that we do is a matter of life and death. Pertama, kita harus tahu kerja kita, pelayanan kita adalah tentang hidup dan mati. The work that we do will save people and bring them into eternal life. Pekerjaan kita adalah menyelamatkan jiwa. Secondly, we must learn how to take care of ourselves. Yang kedua, kita harus belajar menjaga diri kita sendiri. Make sure that you have enough rest, Dan kita harus pastikan diri kita cukup rehat spend time with your family, dan bersekutu dengan keluarga. make sure that you have some recreation, Dan ia belajar untuk menghiburkan diri sendiri sleep enough, dan cukup tidur. and also take time to have some spiritual exercise like pray. Dan juga ambil masa untuk berdoa. And third thing, Dan ketiga, do not think that you need to do everything by yourself. dan jangan kita anggap kita boleh melakukan semua kerja.
Do only what God wants you to do. Kita hanya perlu siapkan kerja yang Tuhan mau kita lakukan. Because in the scripture it says that, one plant the seed, Sebab di dalam Alkitab katakan kita yang menabur, somebody will water it, orang lain menyiram, some of us take care of it, dan orang lain menjaga, but God will give it the growth. tetapi Tuhan yang kasih tumbuh. Okay. So this is what we need to do. So inilah yang kita harus lakukan. Secondly, Kedua. keep your spiritual fervor. Hendaklah semangat rohanimu tetap berkobar-kobar, That means be enthusiastic in what you do. yaitu dalam roh yang bernyala-nyala. Whatever you do, do it well. Dalam apa yang kita lakukan, kita harus buat yang terbaik. Do it with conviction. Yang buat dengan keyakinan, Do it so that it will bless people. buat dengan memberkati. Thirdly, remember that whatever you do, you are serving the Lord. By serving people, you serve the Lord. Ketiga, kita harus ingat apa yang kita lakukan adalah sentiasa abdikan diri kepada Tuhan. We are asked to serve. Kita dipanggil untuk melayani. There are two ways that you can look at it. Ya, ada dua cara di sini. One is you feel that you are treating me like a slave. Satu, kamu rasa kamu adalah hamba. You say, I'm not your slave. Why do you keep asking me to do all these things? Kadang-kadang kita akan mengomel, saya bukan hambamu, kenapa kamu selalu panggil saya buat ini, buat itu. But the way that we should do our work for the church and for our family is that I do it not because you ask me to do it. I do it because I want to do it. Yang kedua, pikiran kedua adalah, banyak kerja, banyak pelayanan di dalam keluarga ataupun di gereja, tetapi dalam pikiran kita harus tahu ini bukan karena orang, karena Tuhan. I do it so that I can bless other people. Saya melakukan ini sebab saya mau memberkati orang. Verse 12 says, be joyful in hope. Dan ayat 12, bergembiralah dalam harapan. Why are we not joyful in what we do? Kenapa kita selalu tiada sukacita dalam pelayanan? In the world out there, people look for joy by having more money, that they become more famous, they become more powerful. Orang di luar, bagaimana orang luar mencari sukacita? Melalui keuangan, hiburan, ataupun nama. But I want to tell you that many of the people out in the world, even though they have all those things, they are not truly happy. Dan saya mau bagi tahu saudara-saudari, orang di luar walaupun mempunyai semuanya, tetapi dalam hatinya tidak sukacita. The scriptures in Ecclesiastes says that, they are chasing after things which does not satisfy. Dan kadang-kadang dalam Alkitab katakan mereka mengejar sesuatu yang tidak mampu memenuhi kekosongan mereka. Solomon says that it is like chasing the wind. Raja Salomo katakan ini semuanya sia-sia. How can we have joy? Macam mana kita boleh bersukacita? It is the knowledge that God knows that we need all these things. Tuhan tahu kita memerlukan semua ini. But if we seek first His kingdom and His righteousness, He said that He will add all things to us. Dan di sini katakan apabila kita mencari kerajaan Tuhan dan Tuhan akan menambah bagi kita. We have joy because we know that our life means something. Kita ada sukacita sebab kita tahu kehidupan kita sangat berharga. That what we do is not only for now but for eternity. Apa yang kita lakukan sekarang bukan untuk sekarang tetapi untuk selama-lamanya, berkekalan. Be patient in affliction. Dan di sini katakan tabah menghadapi kesusahan. No need to explain to you what it means. Ya, di sini mungkin kita paham apa maksudnya. When you are suffering, just be patient. Apabila kita menghadapi kesusahan, kita sabarlah. It's only for a short time. Dia hanya sementara sahaja. Be faithful in prayer. Dan terus-menerus berdoa. In Thessalonians, Paul says, pray without ceasing. Dalam 1 Tesalonika, Paulus katakan, berdoalah sepanjang masa. How much time do you spend praying? Berapa lama kamu berdoa? 24 hours a day? 24 jam? That is what is required. Ya, ini yang diminta.
Because the people who learn how to pray also realize that prayer is the strength and the power that is required to live a life. Sebab orang yang berdoa, dia tahu berdoa itu akan memberi kekuatan untuk kehidupan mereka. I think we also need the same thing. Ya, saya rasa kita pun perlu juga. And the last two things, Dan yang kedua, terakhir, we need to contribute to the need of the fellow brothers and sisters in Christ. berilah bantuan untuk memenuhi keperluan orang saleh. You want other people who are non-Christian to contribute to the goodwill, to the goodness of our own people? Dan maukah kita mau orang luar untuk membantu orang sendiri? Paul said that the church in Macedonia say, give us the privilege to help you. Dan di sini dalam gereja dahulu, di sini kita boleh lihat mereka mencari peluang untuk memberikan bantuan. They beg them to have the privilege to bless them. Mereka merayu supaya mereka mempunyai itu peluang untuk membantu. And lastly, it says, practice hospitality. Dan terakhir, berikanlah tempat menumpang. What does it mean to practice hospitality? Apakah maksud memberikan tempat menumpang? Abraham in the Bible show you how to be hospitable. Abraham adalah seorang model yang memberikan tempat menumpang dengan murah hati. And in Hebrews it says that by being hospitable to strangers, actually Abraham was entertaining angels. Dan dalam Ibrani mengatakan tentang Abraham ketika dia memberikan layanan yang baik kepada pelawatnya, jangan lupa meraikan orang asing, karena dengan berbuat demikian ada orang yang telah meraikan para malaikat tanpa mengetahuinya. So we must not be just hospitable, Jadi kita bukan sahaja memberi tempat menumpang, but we must seek for it. We must look for opportunity to do it. tetapi kita harus mencari peluang itu untuk melayani. That's the way we should be. Inilah cara kita untuk melakukan. So in closing, So dalam kesimpulan, what is the agape love that we need to show to our brothers and sisters? apakah itu kasih agape yang kita harus mengekspresikan kepada saudara kita? We need to learn how to love one another in the family. Kita harus mengasihi sesama di dalam keluarga. So let your love be real, sincere. Jadi kasih kita ini harus tulus, ikhlas, benar. People must be able to feel it. Dan mereka akan dapat merasainya. It must be practical. Dan mereka juga akan melakukannya. Show honor to one another. Dan kita juga menghormati kepada orang. Consider other people to be more important than you. Dan mengutamakan orang lain. One of the things that I really admire about our leaders of our church is that they are so humble. Dan apa yang membuat saya terkagum dengan pemimpin gereja kita adalah mereka sangat rendah diri. Be joyful in spite of the circumstances. Dan bersukacita di dalam setiap situasi. This is so important. Ini sangat penting. When people look at Christians, they need to see joyful Christians. Apabila orang luar melihat kita sebagai orang Kristen, mereka mau melihat sukacita yang di dalam kita. Our circumstances also are difficult, Situasi kita sangat susah, but we are still joyful. tetapi kita masih bersukacita. And that attracts people to find out why we are Christian. Itulah tarikan kita terhadap orang luar. Be devoted to prayer. Kita mau meluangkan masa untuk berdoa. So important for us to pray. Ini sangat penting untuk berdoa. It's like air to a person. Seperti udara. If we don't breathe in the air, we will die. Kalau kita tidak bernafas, kita akan mati. Prayer must be like that. Sama juga berdoa. If we don't pray, we feel like we want to die. Kalau kita tidak berdoa, kita akan rasa macam mati. So I challenge you, Jadi saya mau mencabar kamu, 40-day prayer and fast. 40 hari doa dan puasa. Maybe we should, pray for 400 days instead of 40 days. Mungkin kita boleh praktis berdoa 400 hari. All the year round, non-stop, okay? Iya, setiap hari.
tidak berhenti Contribute to the need of believers. dan menyumbangkan kepada keperluan orang-orang saleh. It is already difficult enough for them to live a life that is honoring to God. Mereka sudah susah dalam hidup As a follower of God, sebagai pengikut Tuhan, we need to help them dan kita harus bantu mereka whenever we can. yang seada apanya kita. Be hospitable. Dan kita harus belajar memberi tempat menumpang. May the Lord bless you. Tuhan memberkati. Amen. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudari diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akui iman bersama-sama dengan pengakuan ayat sini ini. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku, bersinar terang bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan
mata.